tracksuits and red wine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita semua sudah mengetahui bahwa terkadang manusia itu atau seseorang dihadapkan dengan kondisi krisis. Nah, kondisi krisis sendiri ketika tidak ditangani secara tepat dan juga cepat, itu bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kita sebagai manusia. Lalu, bagaimana cara mengatasi kondisi krisis? Karena kan krisis itu ada beberapa macam, seperti krisis karena bencana, karena kematian seorang yang dicintai, atau bahkan juga karena bullying. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kondisi krisis adalah dengan melakukan konseling krisis. Konseling krisis sendiri bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan, tetapi juga tidak mengacu pada satu pendekatan saja. Nah, kali ini saya akan mencontohkan sebuah kasus dari seseorang yang terkena krisis karena kasus bullying yang ia alami di sekolah. Untuk contohnya, saya akan menggunakan sebuah pendekatan dinamika kelompok. Dinamika kelompok yang akan digunakan adalah memfokuskan kepada seseorang yang mengalami trauma. Jadi bisa kita sebut sebagai trauma healing. Nah, dinamika kelompok itu sendiri merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua individu atau lebih yang punya hubungan psikologis yang jelas dan juga terarah. Kemudian dinamika kelompok juga bisa kita anggap sebagai sebuah teknik untuk pemecahan masalah. Fungsi dari dinamika kelompok ini sendiri adalah sebagai bentuk kerjasama untuk saling membantu dan juga menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, dan juga bisa digunakan seperti tadi, bisa juga digunakan sebagai teknik pemecahan suatu masalah dari seseorang atau individu. Kemudian dinamika kelompok juga bisa dilakukan dalam beberapa teknik atau pendekatan juga. Salah satunya adalah dengan cara play terapi. Nah, play terapi bisa juga kita sebut sebagai terapi bermain. Ini memudahkan bagi seseorang konselor untuk mengatasi trauma yang dialami oleh seorang klien dengan metode bermain ini, supaya klien itu tambah rileks dan juga bisa dengan tenang menceritakan masalahnya. Nah, play terapi ini biasanya dilakukan untuk orang anak-anak, tetapi bisa juga kita aplikasikan ke orang dewasa ataupun remaja. Jadi untuk selengkapnya tentang contoh dinamika kelompok menggunakan play terapi, mari kita saksikan videonya sama-sama. Oke, untuk Fanny, kan tadi udah bilang kalau udah pernah melakukan sebuah sesi konseling ya kan? Nah, pasti udah tahu dong kalau konseling itu ada beberapa teknik. Nah, salah satunya sekarang itu ada play terapi. Nah, play terapi itu adalah bisa kita sebut sebagai metode ini terapi permainan. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan itu ya. Nah, karena ini kamu udah kelas 11, jadi kita nggak bisa pakai permainan yang seperti anak kecil banget. Jadi saya ada sebuah permainan ini bisa mengasah otak juga sebenarnya, karena kan tadi kamu sempat bilang kalau ini akademiknya sedikit menurunkan. Nah, sekarang ada permainan seperti sambung kata, bukan sambung kata sih, kayak kamu kan namanya Fanny nih, nanti dari huruf F itu kamu dijadikan sebuah kalimat cerita, lalu sampai huruf I, seperti itu ya, paham kan? Paham. Nah, sekarang silahkan tulis di mana ya? Di sini silahkan. Betul. Di sini saja. Nanti kalau sudah bilang ya. Ya, siap. Udah. Oke, terima kasih sudah diisi. Ya. Nah, karena ini kamu kan udah bisa isi kayak gini. Tadi juga kamu sempat bilang karena sebuah trauma yang kamu alami kan diganggu teman-teman itu, kamu tuh jadi sedikit kurang percaya kan sama orang, takutnya mereka jahat atau gimana. Tapi sekarang dengan adanya permainan ini, kamu tuh berarti udah menunjukkan adanya kemajuan nih. Kamu udah percaya sama saya juga, mau mengerjakan ini, dan ini juga sebagai bukti kalau konsentrasi kamu itu masih ada, kalau semisal kamu enggak memikirkan hal-hal yang terjadi di sekolah. Nah, sebagai karena ini saya juga ada saran nih buat kamu. Mau terima saran saya? Iya. Tapi di sini bukan berarti saya memberikan kamu saran jadi harus melakukan gini ya. Nanti kamu harus coba pertimbangkan dulu. Jadi kita kayak cari solusinya bareng-bareng. Nah, saran dari saya, kamu jangan diam aja kalau semisal dibully. Kamu kan tadi bilang takut kan ya lapor sama guru.
Nah, jangan takut, karena kalau semisal mereka itu nggak dilaporkan, nanti takutnya mereka malah tambah mengganggu kamu gitu. Jadi kamu harus yakin, kamu harus lawan ini apa kecemasan kamu ya. Iya, siap. Nah, dengan adanya permainan ini, semoga kamu bisa lebih ini ya, ngontrol emosi kamu. Saran saya juga semoga dilakukan. Gimana keputusannya di akhirnya, mau gimana nih kamu? Mau tetap lapor atau enggak? Insya Allah kalau berani lapor. Jangan takut ya. Iya, siap. Oke, kalau gitu karena sesi konseling kita kan tadi kita udah sepakat selama kurang lebih 45 menit. Waktunya juga udah sekian video saya tentang dinamika kelompok menggunakan play terapi. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tracksuits and red wine, movies for two.